Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, tanggal 14 September jam setengah 8 malam, akhirnya setelah cek charge BTC malam ini di time frame yang harian, udah mulai ada titik terang positif. Kita bisa lihat dari RSI, indikator RSI seperti biasa. Kalau candlestick kita lihat masih sideways aja, tapi kalau dicermati bersamaan dengan RSI, ini teman-teman bisa cek di sini ya. Titik yang ini dan titik yang ini. Oke, mewakili candlestick yang ini dan candlestick yang ini. Nah, teman-teman bisa cek nilainya di sini. Ini yang namanya divergence positif dan akhirnya muncul di time frame harian yang sebelumnya ditunggu-tunggu di video sebelumnya kan. Saya ulas sinyal positifnya hanya di time frame 4 jam. Sekarang ternyata sudah naik level, muncul di sinyal di chart harian. Nah, artinya apa? Seperti biasa, kalau RSI-nya naik, sementara candlesticknya kalau dari dua ini terlihat kan, yang kedua ini lebih turun posisinya dibanding yang pertama. Itu artinya ada divergence, sekali lagi divergence positif yang memungkinkan adanya peluang mentulan naik, dan harapannya bisa mulai bermain di area sini atau area ini setengah dan 0,618 dari Fibonacci. Balik, mudah-mudahan pelan-pelan balik ke atas lagi, karena kemarin sempat nyoba ditembus ke atas dengan cepat tapi dibanting lagi dengan cepat ini ya, yang kemarin ya, candle yang ini. Dan justru gara-gara candle yang ini jadi di charts yang harian tadi ada sinyal positif naik malah. Mungkin ini kalau bisa dibilang kemarin ini perang bandar, jadi naik turun dengan cepat. Nih baru kelihatan di yang chart 1 jaman. Nah, ini kelihatan dibanting di sini, tapi itu sinyal yang positif sebetulnya. Sekarang naik ke area sini lagi, mudah-mudahan nggak dibanting lagi, bisa break di sini dan close di atas 47.000 USDT. Dan hubungannya mengulas BTC ini apa dengan, padahal temanya di sini mau membandingkan antara BTT dengan Doge. Nah, BTT dengan Doge itu kenapa mau saya bandingin menarik? Karena apa? Doge juga dulu awalnya harganya bahkan di bawahnya BTT, malah sekarang naik dengan cepat. Nah, saya ingin membandingin kenapa kok BTT itu layak di hold lebih lama dan mungkin bisa berpotensi meledak juga seperti Shiba. Karena apa? Ini alasannya, setelah ini tak lanjutin, jangan di skip poin-poinnya ya. Jadi BTC-nya cukup sampai di sini dulu, sinyalnya sudah mulai naik, teman-teman bisa lebih, istilahnya bisa lebih tenang lagi. Mudah-mudahan koin-koin yang pada nyangkut atau harganya sudah beli di bawah bisa cuan lebih banyak atau bahkan bisa kejemput. Oke, sekarang kita masuk ke Doge dulu. Kenapa kok Doge dulu? Saya pengen menjadikan ini sebagai patokan. Jadi patokan sebelum dia naik tinggi di harga murah, terus membandingkannya dengan BTT. BTT kan juga sekarang masih murah banget, di bawah 100 rupiah ya. Doge sekarang sudah di kisaran 3.000-an, 2.000, 3.000, 4.000 dan naik terus kemarin sampai 10.000 lebih kalau di Indodax. Sekarang turun lagi, masih di kisaran range 2.000, 3.000-an. Dan kenapa kok bisa meledak seperti itu? Murni saya mau membahasnya dari akumulasi dan distribusi. Kita kesampingkan dulu masalah RSI dan yang terlalu teknis, garis-garis. Murni dari orang yang beli dan orang yang jual. Jauh sebelum Doge itu naik tinggi, kalau kita lihat dari chart hariannya, kita cek dulu ya, ini yang tinggi dikesampingkan dulu kenaikan tingginya. Nah, teman-teman bisa cek dari chart akumulasi distribusi. Selalu pastikan kalau teman-teman mau beli yang koin yang untuk ditahan lama, harus terjadi akumulasi. Jangan sebaliknya, distribusi. Akumulasi itu artinya orang beli terus, grafiknya tuh pasti naik. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Dari zamannya Doge ini 0,0028 itu kalau dirupiahin berapa? 1 2 3 4 itu baru berapa rupiah
kecil sekali. Nah, kalau cek nih di akumulasi distribusi ini tahun 2019 September ya, sekitar 2 tahun yang lalu, ini bisa bayangin kalau lihat dari distribusinya ini cenderung naik pelan-pelan, naik. Nah, naik. Akhirnya di sini posisinya di sini ya, di sini sempat ada penjualan besar-besaran ya, karena udah naik sangat signifikan, udah 10 kali lipat dia ada penjualan signifikan. Tapi cek lagi, selalu grafisnya doge ini terjadi akumulasi terus naik. Nih, teman-teman bisa cek ya, kenapa kok sebaiknya kalau mau hold koin, salah satunya yang paling gampang banget, udah buka aja chartnya di Indodax, Toko Kripto atau apapun marketplace-nya, itu ada chart standarnya, langsung klik indikatornya akumulasi distribusi, itu semua ada, tinggal dilihat, gampang banget, tinggal dilihat chart harian, ini diganti yang 1D, terus dilihat aja udah, kalau grafiknya naik udah berarti banyak orang beli. Itu aja caranya ngelihat. Kalau mau hold suatu koin, cek ininya dulu. Jadi ada potensi nantinya jadi cuan berlipat-lipat murni dari karena orang pada beli akumulasi barang di pasaran tinggal sedikit. Ya artinya apa? Kalau barangnya tinggal sedikit pasti harganya naik, jelas. Dan itu terjadi di Doge, dan posisinya sekitar 1,5 tahun kemudian Doge-nya meledak. Jreng di sini sampai ke 10.000. Nah, tapi kita lihat di sini. Setelah ini grafiknya naik, sekarang di sini grafiknya datar cenderung turun. Nah, ini artinya apa? Orang sudah pada hold. Mungkin udah nggak ngelepas karena ini turun ya. Memang nggak pada ngelepas, ini turun. Tapi orang hold. Ini bisa dibilang stagnan. Jadi posisinya orang nggak mau keluar karena mungkin keuntungannya belum banyak, tapi sudah nggak ada yang beli. Mungkin ada yang beli, tapi daripada yang hold atau jualnya, yang beli lebih sedikit, makanya grafiknya cenderung turun. Dan ini sebetulnya kurang bagus buat harga kedepannya ya. Apakah bisa terjadi ledakan lagi? Mungkin. Tapi tentunya beda dengan ini, kasus ini. Dia terjadi ledakan karena ada akumulasi beli. Kalau ini turun, apakah ada ledakan lagi? Agak sulit. Andaikan ledakan pun tidak akan sebesar ini ya, kalau cuman lihat dari chartnya ini, nggak tahu kalau besok ada keluar berita apa. Nah, ini patokannya yang kita coba bandingin ke BTT, cek ya. Oh ya, sebelumnya cek dulu di sini 160 billion akumulasinya, artinya 160 miliar. Nanti lihat teman-teman, cek nilainya yang di BTT. Jadi dia sampai ke 160 billion itu harganya bisa naik lipat-lipat. Kita bandingin sama BTT. Pada saat BTT belum naik dulu ya. Semua sama. Nih di sini teman-teman bisa cek. Nah, ini juga sama di awal-awal, kita bandingin yang sama mulai September tadi 2019. September 2019 itu di sini ya. Nah, ini juga sama, grafisnya naik terus, akumulasi terus. BTT-nya itu waktu di 0,0004 itu berapa itu ya? Mungkin sekitar 5 rupiahan mungkin ya. Teman-teman bisa hitung sekitar 5-6 rupiah. Itu naik terus sama nih ya. Naik terus, harganya volatile, naik turun, tapi dia naik terus akumulasi itu. Teman-teman bisa cek. Nah, akhirnya sampai pada titik ini posisinya dibuang. Jedet, turun, sebelumnya naik ya. Nah, ini naik tipis, dia loncat harganya, loncatnya berkali-kali lipat. Tapi di sini dibuang, nggak dibeli, dibuang. Baru setelah pada musim ini diakumulasi lagi. Nah, ini bedanya sama Doge tadi. Ini naik tinggi, ini diakumulasi besar-besaran. Ini bisa cek di sini. Nih. Kalau Doge enggak, Doge tadi naik, jeder, udah habis itu ini turun, dia cenderung turun. Kalau ini enggak, BTT-nya, jadi dibuangnya di sini, set. Waktu naik diakumulasi besar-besaran, dan pada waktu ini turun. Ini bedanya di Doge. Nah, ini turun, lihat yang terjadi di BTT, naik. Kalau dari sini artinya apa? Jadi ketika harga ini turun, orang tetap beli. Kalau Doge
harga turun, orang menanti, orang cuma nungguin, orang ngopo-ngopo. Artinya apa? Nggak ada transaksi beli, artinya apa? Barang di pasarannya nggak laku. Kalau BTT ini tetap diburu meskipun harganya turun, meskipun kemarin sudah jeblok naik ke atas, tetap diakumulasi, jreng ini turun, tetap disikat lagi naik. Peluangnya artinya apa? Ada peluang ledakan berikutnya karena masih terjadi orang beli barang, jadi barang di pasaran mulai langka. Kalau barangnya mulai langka berkurang artinya apa? Akan terjadi harga naik signifikan. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ini posisi naik kayak gini. Ini harganya teman-teman cek ini loh. Ini terjadi penjualan ya. Nah, ini posisinya sebelum naik, ini akumulasi distribusinya nih, teman-teman bisa cek sampai minus 100 miliar. Itu aja bisa dinaikin puluhan kali lipat ya, bener ya, belasan kali lipat. Nah, kalau sekarang posisinya ini hampir 300 miliar. Tadi itu aja Doge itu berapa tadi? 160 miliar. Ini 3 kali lipatnya. Teman-teman bisa bayangin nggak kenaikannya bakalan seberapa? Di sini atau bahkan di sini atau bahkan lebih tinggi lagi, kita nggak tahu. Kekuatannya 300 miliar. Ini yang minus 100 aja bisa naikin belasan kali lipat. Bayangin kalau 300 plus 300 miliar itu kemungkinannya bisa seperti apa? Cuannya sebesar apa? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kita membaca chart, sekali lagi analisa teknis ya. Lihat dari apa yang tampak data di layar, bukan berupa berita, bukan apa-apa, murni dari kita nerangin apa yang kita lihat, kita bisa baca. Nah, dan sangat logis terjadinya kapan kita nggak akan tahu. Makanya tadi di awal saya nerangin BTC dulu. BTC naik segini, ada kemungkinan BTT naik segini. Kemarin di video yang sebelumnya kan BTT berarti targetnya paling nggak 80 dulu, terus 100 ngikutin BTC naiknya seberapa. Dan tapi kalau sampai ledakan ke sini ya kita nggak tahu itu nanti keluar berita apa atau ada peristiwa apa, bisa terjadi, nggak bisa banget. Akumulasi masih naik terus, dan teman-teman yang hold udah pede aja, yakin aja selagi BTC-nya nggak drop atau bahkan naik dan membentuk all time high baru nembus 65.000 USDT-nya atau bahkan 100.000, doain aja BTT-nya bakal naik berpuluh-puluh kali lipat dari harga sekarang. Dan ini teman-teman bisa cek sendiri cara-caranya, bisa di review ulang, di playback lagi pelan-pelan, bisa cek sendiri kenaikannya seperti apa. Kalau kekuatannya 300 miliar, kalau dari gambar seperti ini, saya yakin banget BTT-nya akan meloncat jauh lebih tinggi dibanding yang kemarin sampai hampir 200 rupiah ya kalau nggak salah di Indodax. Mudah-mudahan di videonya BTT yang sebelumnya saya bahas bisa sampai 1.000 rupiah, itu menjadi lebih masuk akal dengan adanya pembacaan gambar yang di video kali ini. Oke, segini dulu, salam cuan.